Pria yang ditemui Valdia Baraputri ini adalah seorang anak buruh tani dan tukang kayu yang pernah menjadi pemulung di masa kecilnya. Tapi kini ia dianggap sebagai orang yang membuat terobosan di dunia perbankan, mendirikan ratusan bank yang berperan mensejahterakan ribuan petani. Semuanya ini dilakukannya tanpa bermodalkan ijazah pendidikan. Valdia menyajikan kisah selengkapnya untuk Anda. Kami 8 orang bersaudara. Jadi 8 orang bersaudara itu 5 laki-laki, 3 perempuan. Nah, saya anak yang besar. Anak yang pertama. Inilah secuplik kisah masa lalu seorang anak buruh tani dan tukang kayu. Sekolah saya hanya sampai kelas 4 SD. Dikarenakan waktu itu kita punya adik kecil-kecil. Dan itu semuanya butuh biaya. Bayaran saham. Yang kini membuat terobosan dalam dunia perbankan. Nah, dari situ saya berhenti sekolah. Saya bekerja menjadi pemulung. Ia adalah Masril Koto atau biasa disapa Uda Masril. Pendiri ratusan bank tani di Sumatera Barat dan di daerah lain di Indonesia. Bank taninya Itu sudah ada lebih kurang 300. Ada 300 lembaga keuangan di mana Sumatera saja? Barat ini. Sumatera Barat ini. Setelah itu masuk programnya pemerintah, karena pemerintah contoh lembaga keuangan ini. Masuk, nah saya ikut mendampingi di sana. Nah, alhamdulillah makin berkembang sampai dia sekarang ada sekitar 580 lembaga keuangan. Salah satu bank tani yang saya kunjungi terletak di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, bernama Pincuran Bonjo. Bank ini telah dimanfaatkan oleh 250 kakak di sekitarnya, yang 90% berprofesi sebagai petani. Salah satunya Yulma Hendri, petani yang membuka tabungan pendidikan untuk anak-anaknya. Sudah berapa lama nabung di sini? Sekitar 2 tahunan inilah. 2 tahunan. Iya. Berapa sehari Ibu menyisihkan uang untuk tabungan pendidikan? Kalau ada duit paling tinggi 5.000. Kalau agak kurang belanjanya anak-anak nih 2.000 sehari. Para petani seperti Yulma Hendri lah yang menginspirasi Masril. Selama ini kan mereka nggak dapatkan akses tempat meminjam ini. Atau akses tempat menabung lah gitu. Itu nggak ada. Karena perbankan kita itu dia tidak terlalu ramah terhadap masyarakat miskin. Apa contohnya? Kantor perbankan itu bagus, bersih lagi, wangi lagi. Ketika petani yang dari kampung masuk ke dalam, dia bingung. Sendalnya aja dia taruh di luar itu. Nah itu, karena apa? Karena mereka tidak terbiasa menghadapi hal-hal yang formal seperti itu. Nah itu juga menjadi faktor salah satunya. Nah terus yang kedua di samping itu, mereka ini menabungkan sedikit-sedikit. Paling agak 2.000, 3.000. Sedangkan bank tidak melayani itu gitu. Nah, dari hasil kami lihat persoalan itu dan juga diskusi-diskusi dengan beberapa kawan-kawan kita, kawan-kawan kelompok tani kita di Kecamatan Baso ini. Nah, waktu itu timbullah ide untuk mendirikan bank tani namanya. Sebelum ada bank tani ini, Ibu menabung di bank tidak? Tidak pernah. Ilmu tani dan ilmu perbankan jelas tidak didapatkan Masril dari bangku sekolah. Jadi sama sekali tidak ada pendidikan pertanian begitu? Oh, enggak ada. Ya, sekolah hanya sampai kelas 4 SD. Pendidikan secara khusus misalnya masuk di kampus pertanian kita enggak ada. Cuman ya kita sekolah-sekolah lapangan aja. Sekolah lapang artinya sekolah-sekolah ya memang sekolah-sekolah di alam begini aja. Sekolah belajar melihat keadaan gitu. Sistem dalam bank tani ia buat bersama rekan-rekannya sesama petani setelah mengikuti seminar tahun 2006. Ada kegiatan seminar. Saya masih ingat nama judulnya itu mengurai benang kusut skim kredit pertanian. Nah, setelah itu kami pergi ke Padang itu. Pergi ke Padang ada kami 4 orang kalau nggak salah. Itu ditangkap-tangkap polisi kami itu. Kenapa? Karena kita ya namanya kita dari kampung, dari Bukit Tinggi ke Padang itu kan jauh. Kita tidak biasa ke kota. Nggak mengerti lah kita aturan-aturan ini di kota gitu. Ternyata kita salah jalur. Kita nggak mengerti itu. Nah itu.
Nah, sampai kami begitu. Nah, nyampe kami di pelatihan itu dan kita diskusi-diskusi, dah ketemulah kita dengan beberapa narasumbernya. Salah satunya itu adalah dari Bank Indonesia. Bermodalkan ilmu tersebut, Masril kemudian mengumpulkan modal dari sekitar 150 petani di kelompoknya. Kami diskusi-diskusi waktu itu. Setelah diskusi, sepakatlah kita menerbitkan saham di sana. Membuat organisasinya dulu. Nah, itu yang kami sebut dengan Bank Petani waktu itu. Ya. Itu iurannya, maksudnya sahamnya yang ditarik dari para petani, kelompok tani Bapak waktu itu berapa untuk dijadikan modal awal? Oh, nilai sahamnya? Iya. 100.000 per lembar saham. Dari hasil penjualan saham, itu terkumpul uang 15 juta. Ya. Uang yang 15 juta inilah yang kami pinjam-pinjamkan kepada kawan-kawan petani. Nah, inilah yang kita kembangkan kepada kawan-kawan petani gitu. Nah, ternyata itu uang habis. Sebentar cuman. Karena memang uang terbatas. Orang meminjam macam-macam. Nah, akhirnya kami sepakat membuat tabungan. Nah, buatlah tabungan ya sesuai dengan kebutuhannya kawan-kawan petani kita. Di setiap bank tani yang Masril dirikan, kini terdapat berbagai macam tabungan. Tidak hanya tabungan debit kredit biasa, namun berbagai tabungan kreatif yang bisa dipilih para petani. Beliau sendiri yang Seperti dijelaskan manajer Bank Tani Pincuran Bonjo, Fairizal Ilyas. kita juga ada produk-produk tabungan, itu seperti tabungan hari raya atau sidufi, simpanan Idul Fitri, simpanan kurban, simpanan ibu hamil, simpanan pendidikan, simpanan tebus gadai namanya. Tabungan pendidikan ini agak kita orientasikan, agak kita utamakan di sini kepada teman-teman petani karena kita ingin petani ini naik kelas dan naik derajatnya gitu. Jangan nanti anak itu mewarisi bakat orang tuanya tapi tanpa ilmu. Ini yang baru-baru ini ada tabungan yang lagi kami rancang ini. Itu tabungan niat naik haji namanya. Niat naik haji. Ya, jadi tabungan niat naik haji dan tabungan kepemilikan iPad untuk anak-anak petani. Nah, itu yang baru ini nih. Ini yang lagi kami rancang sistemnya atau modelnya tabungan ini. Nah, kenapa kita membuat tabungan niat naik haji? Kenapa enggak tabungan haji? Ya, karena kawan-kawan petani ini kan keterbatasan. Kalau dia pergi haji, yang penting dia bisa niat dulu. Niat saja kan dia sudah tercatat. Jadi tabungan dari para petani itulah yang juga berputar begitu ya? Dikelola. Kita gulirkan lagi. Ya. Nah, kita gulirkan lagi dia di dalam bentuk pinjaman. Sistem Bank Tani pun didesain sedemikian rupa agar tidak memberatkan nasabahnya. Jadi tidak ada bunga ya? Nggak ada bunga. Dan tidak ada biaya administrasi untuk tabungan. Bedanya kita dengan bank di sini kan, kalau di bank itu, kalau kita berhenti misalnya menabung, itu kita kena cas di situ. Misalnya ada potong administrasi segala macam, ada pengurangan dari duit kita di bank. Kalau di LKMA enggak, kita nggak ada melakukan pengurangan di sini, di LKMA ini. Yang kita potong itu di saat pertama menyimpan aja. Jadi mereka hanya ganti cetak buku tabungan. Kemudian kalau mereka nggak nabung-nabung, nggak dipotong, nggak ada biaya administrasi, nggak ada biaya pajaknya. Karena walaupun sedikit biaya itu akan sangat berarti bagi petani. Gitu ya. Iya. Nah, tapi mereka rela kalau kita nggak kasih bunga pun nggak apa-apa kata mereka. Yang penting duit kita aman. Iya. Kenapa tidak pernah mencoba untuk menabung di bank swasta? Nggak berani aja. Setorannya besar. Banyak orang yang cek kalau di bangko bunganya seketik kan. Kalau ada potongannya kan. Nah, kalau di siku nggak ada potongannya dan gitu. Berapa jumlah awak menabung, di sekian duit kita dibaginya balik gitu. Jadi tidak ada potongan sama sekali ya. Cuman membeli buku tabungan tu aja Rp5.000 Saat pertama kali menabung. Iya. Berkat pengalamannya, Bank Indonesia menunjuk Masril menjadi konsultan pemberdayaan masyarakat kecil. Ia pun dipercaya berbagi ilmu di sejumlah universitas terkemuka. Sebenarnya yang kita bagi adalah tentang hal-hal yang tidak mereka dapatkan di kampusnya, di ruang kelasnya, itu sebenarnya yang kita bagikan. Di universitas mana saja itu, Pak? Banyak. Di Andalas juga ada kita, di UI juga, yang paling sering itu sebenarnya di UI. Nah, di UGM ada. Nah, Unhas juga ada. Baru-baru ini, Masril Koto dianugerahi Ma'arif Award, penghargaan bagi orang-orang yang berkarya nyata bagi kemanusiaan.
Nah ini semuanya ini tidak terlepas dari adalah kemenangan para petani. Atau ini adalah sebuah cita-cita petani. Namun baginya, keberhasilan sesungguhnya bukan di atas panggung. Kalau sejauh ini manfaat yang terlihat lah. Kalau di sini itu kita bisa dilihat nanti ininya di tahap pertemuan aja bisa dilihat ada peningkatan kesejahteraannya. Kalau dulu lapangan parkir ini nggak ada gunanya. Kalau awal-awal berdiri, kalau sekarang udah nggak muat lagi motor teman-teman petani ini berkumpul di sini. Nah, itu aja bisa dilihat gitu. Iya. Dan mungkin sekolah anak-anak. Sekolah di sisi kehidupan juga bisa kita lihat lah di rumah-rumah petani ini ada peningkatan gitu. Yang dulu mungkin rumahnya rumah papan, sekarang udah ya minimal nggak ada lagi yang rumah papan lah. Anggota ini udah punya rumah semi permanen minimal. Tidak hanya kesejahteraan para petani yang meningkat, hidup Masril pun kini sudah berubah. Suryani ya, Ibu Ade nikah sama udah Masril tahun berapa? 2002. Udah kalau di belakang ini untuk apa, Da? Nah ini rencana kita mau membuat sekolah di sini. Sekolah apa? Kita ingin membuat namanya sekolah inisiatif. Sekolah inisiatif itu adalah sekolah kita mengajak orang berpikir beda. Sebetulnya keuntungan yang Bapak dapat dari membentuk ratusan bank tani ini dari mana? Kalau keuntungan kan saya di rata-rata ini ya, di setiap lembaga keuangan yang mana yang saya buat itu rata-rata kadang-kadang saya taruh saham saya 1 di sana. Setiap membuat itu saya taruh 1 di sana. Sekurang-kurangnya 5 lah. 5 paling kecil itu 1. Kita taruhlah agak 5 lembar di sana itu. Kenapa kita ikut di sana? Karena begini, kalau kita ikut, dia juga ikut percaya dia. Masril meyakini keberhasilannya mengubah hidup dan kesejahteraan ribuan orang lainnya adalah karena sebuah tujuan dan niat mulia. Dan itu bukanlah uang. Penghasilan ini memang tidak berpintu. Kerja-kerja sosial ini kan kerja-kerja keyakinan. Kerja-kerja yang memang unsur yang harus kita bawa pertama itu adalah keyakinan, keikhlasan. Ketika satu yang kita tanam akan diberi oleh Tuhan 1000. Dan itu saya dapatkan. Usai sudah 360, kami akan hadir kembali pekan depan di jam yang sama. Saya Najwa Shihab. Terima kasih. Sampai jumpa.